Ya program memang menurut saya itu sebagai branding ya ketika kita berkampanye. Tapi juga ada dari sebelah itu Majestic itu jalan enggak sih? Soal dana itu memang riskan. 30 juta kemarin itu bentuk uang atau fair? Saat keputusan kita mengeluarkan program seperti itu kok nilainya ada rumput yang bergoyang. Banyaklah OPD yang tidak dipegang oleh orang Magelang di situ. Karena saya tahu ada pepatah Jawa bilang lakon menang keri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi barengan aku Ceng Novi di sini di podcastnya Mas Damar. By the way, pada hari ini di sesi kali ini spesial banget. Kita nggak di studio ya guys, tapi kita ada di rumah someone yang sangat spesial. Nah, siapakah beliau? Yang pasti nanti kita bakal ngobrol panjang lebar barengan beliau. Tapi yang pasti thank you banget buat kalian yang sudah subscribe, like, and share konten kita yang sebanyak-banyak. Jangan lupa terus dipantengin ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal hal-hal yang seru, nggak jauh-jauh dari politik sih ya. Tapi tetap kok serius tapi santai. Nah, bareng siapa sih? Oke, langsung saja. Ini dia. Halo, assalamualaikum Mas Febri. selamat sore teman sahabat. Teman sahabat iya. Emang ya kita sebenarnya lah ini ya. Bisa dilihat tetap lebih muda beliau ya. Ayo Mas Febri, gimana kabarnya? Terima kasih, alhamdulillah kami sangat baik dan kami berterima kasih sahabatku Mbak Novi bisa sampai ke ibu saya ini. Aduh iya, makasih banget tempatnya sangat nyaman ya. Dan selamat dulu sebelumnya. Alhamdulillah di tahun 2024 ini sudah memulai debutnya sebagai anggota legislatif. Selamat bertugas ya. Ya, terima Dan kasih. berhasil, iya. Terus kita di sini kita mau ngobrol-ngobrol masalah ini nih Mas, pilkada. Ya, karena memang pilkada 2024 ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia. Ini agak-agak sebenarnya dari kemarin habis pileg ke pilkada nggak terlalu jauh ya, gitu. Dan kayaknya belum selesai sebenarnya kemarin euforianya dengan Mas Febrian yang aku nggak nyangka loh ya, gitu loh. Kita memang pertemanan kita ya dari SMA dengan beliau yang ternyata akhirnya terpilih sekarang menjadi salah satu anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya. Dan beliau juga sekarang duduk di Komisi A. Komisi A. Oke, gimana sibukannya sekarang? Ya, terima kasih karena memang kita sudah terbiasa sih. Sebelumnya kami terjun di dunia politik. Kami adalah anggota TNI AD yang pernah tugas di Batalion Armet 4 Parayangan berada di Cimahi dan selama itu Siap, komandan. kami ditempa, dididik dengan penuh perhitungan karena Armet itu adalah pasukan TNI yang menembak tanpa kelihatan. Jadi penuh perhitungan dengan logaritma. Di situ, tapi kami 3 tahun dinas di batalion, kami akhirnya diambil ADC Pangdam saat itu Bapak Suryo Gino. Saya sangat belajar banyak. Yang kedua, Komandan Sesko TNI Sekjen Jawari Agus Suraji. Saya 2 kali jadi ADC dan akhirnya karena kami menikah, akhirnya kami pulang ke Magelang. Oh nanti mohon maaf, kita tadi nggak di Magelang nih, tadinya dinasnya nggak di Magelang. Tidak di Magelang, kami di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, di Bandung. Akhirnya tahun 2010 kami tinggal di Magelang, kami mengajukan pindah satuan, akhirnya di Akmil, dan kami masih menjadi ajudan di Direktur Pembinaan Lembaga saat itu, dan sekarang sudah berubah menjadi
lembaganya itu berubah nama, nomenklaturnya itu menjadi Desa Pembinaan Umum. Tuh, dan akhirnya karena kami di 2031 ada perintah untuk melanjutkan sekolah, meniti karir di militer, akhirnya kami mengikuti, dan akhirnya memang mau tidak mau dengan adanya dinamika keluarga mendorong untuk terjun di politik itu. Akhirnya memutuskan untuk terjun. Iya gitu sahabat. Gimana sahabat? Sahabat. Jadi benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena kita dulu dari jam kita satu kelas ya, Satu kelas. satu kelas gitu ya. Gak tahu lah ya. Tapi benar-benar beliau itu ada sosok yang memang terkenal mempunyai prinsip yang kuat gitu ya. Terlihat bahwa ketika menjadi seorang anggota TNI dan sekarang akhirnya duduk sebagai anggota dewan, itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, kita langsung ke pokok permasalahan kita, pilkada. Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana akhirnya PKB memutuskan untuk memilih sosok paslon dari nomor urut 2. Oke. Jadi Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang terlahir dari rahim NU. Dan itu adalah partai naungan kami, karena juga kami juga berbasic pesantren keluarga kami, meskipun kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nasionalisme, dan pelabuhan partai tersebut yang kami pilih. Kenapa PKB memutuskan untuk mendorong paslon nomor 2? Karena juga kami meyakini dan mengetahui fix bahwa Mas Damar adalah santri dari Simbah Syarif Hidayatullah Pondok Pesantren yang ada di Sragen. Dan itu adalah nasabnya, sanad keilmuannya adalah sanad sama dengan Simbah Kiai Khuzori. Maka dari itu kami final dengan penuh harapan untuk ke depan, dengan harapan tersebut, dengan mirisnya zaman modernisasi dengan penuh digital. Jadi adalah benteng yang ada kita siapkan dengan benteng dengan pendidikan agama. Maka dengan seperti ini, kombinasi antara Mas Damar dan Pak Sriharso, akademisi kedokteran dengan pengusaha serta yang berbasis pesantren, kita harapkan itu akan lebih baik daripada ke depan kita menata Kota Magelang yang bermartabat, yang penuh dengan normatif, meminimalisir kegiatan-kegiatan yang negatif oleh kaula muda yang sekarang. Contohnya kenapa saya berstatement kaula muda sekarang itu penuh degradasi. Ternyata banyak di malam minggu itu APH, Satpol PP, Pak RT, Pak RW itu pada patroli itu, sahabat. Makanya dengan saya di Komisi A, dan mungkin kita penuh harapan nanti untuk kepala daerahnya Mas Damar, kita bisa kolaborasi menciptakan perda-perda yang bisa membentuk kegiatan yang positif untuk pendidikan serta moral, falsafah kepancalasilaan sebagai investasi kita jalan. Itu sobat. Sangat-sangat memprihatinkan sih kalau bicara generasi sekarang ya, dan sangat butuh effort yang lebih, baik itu dari eksekutif maupun legislatif untuk akhirnya nanti bagaimana membentuk generasi itu bisa menjadi generasi yang minimal bermartabat ya dan berkarakter. Nah, Mas Febri, jadi menarik banget kan bahwa ternyata dong. Jadi begini, satu garis bahwa ternyata seorang Mas Damar itu juga lekat sekali dengan pesantren, kan? Pastinya ini juga ada unsur salah satu yang sangat kuat pasti tidak lepas dari seorang Gus Yusuf. Boleh nggak diceritain kronologi sampai akhirnya, mungkin dari akhirnya PKB masuk ke koalisi besar yang sangat gemuk itu, yang dengan akhirnya 17 anggota dewan itu, gimana? Jadi gini, Gus Yusuf yang jelas sebagai tolak ukur kami, karena selain beliau adalah guru kami, juga di dalam perpolitikan itu beliau adalah ketua DPW PKB Jawa Tengah. Milik seorang pemimpin
beliau sudah mempunyai rumusan-rumusan menentukan dalam pemilihan seorang kepala daerah. Jadi seorang Mas Damar adalah seorang santri satu, yang kedua adalah pengusaha sukses, yang tentunya berarti sudah selesai dengan sendirinya. Jadi tidak ada kepentingan yang banyak lah tentang Mas Damar ini ketika menjadikan seorang wali kota yang kita harapkan, karena sudah tahu banyak lah masyarakat sudah pada mengetahui usaha Mas Damar. Dan bahkan setahu saya Mas Damar itu adalah rekanan TNI AD. Jadi ketika saya banyak ditanya oleh atasan-atasan saya yang kemarin yang masih melanjutkan di dalam kedinasan militer, ketika saya membuat story di dalam WhatsApp, ternyata kamu mau ditanya sama salah satu komandan saya. Itu gini Mbak, kamu kok bersama sama Damar? Oh iya ini Bapak, saya jawab seperti itu Mbak Novi, karena ini ada pencalonan pilkada. Dari seluruh pejabat TNI AD yang berkenal dengan saya, tidak ada yang mengucapkan negatif dengan Mas Damar. Terima kasih sekali. Jadi di luar pun, di jajaran Mabesat, Mas Damar adalah komitmen di dalam dia sebagai rekanan TNI AD. Dia tidak membuat cacat. Makanya apalagi di lingkup Magelang, yang sifatnya di tingkatan daerah, tingkatan nasional dia di Mabesat, dia tidak cacat. Insya Allah kita juga berharap besok tidak ada cacat. Ya, perlu di dalam memimpin ini kita harapkan kita sebagai controlling birokrasi dalam parlemen mengawal, mengambil keputusan untuk menjadikan Mas Damar seorang wali kota. Insya Allah ada Mas Damar yang terbaik. Sip. Berarti sudah ada dawuh saking Gus Yusuf, otomatis sami nawa atona, ditambah ternyata beliau seorang yang memang profesional yang berkomitmen. Ya. Beliau sudah ditunjukkan dengan notis dari beberapa orang yang berpengaruh di TNI ya. Nah, jadi ini nggak ada rekayasa, kita nggak bikin itu ya. Beliau menyampaikan sendiri apa yang memang menjadi pengalaman pribadi beliau ketika memang berjalan dan ketika memang kenapa akhirnya memilih Mas Damar. Nah, secara personal, Mas Febri mengenal Mas Damar seperti apa sih? Kalau kami mengenal Mas Damar, memang kami namanya orang yang latar belakang kami juga militer. Mas Damar berkecimpung lama dengan militer, yaitu beliau ada konsekuensi, berkomitmen, dedikasi tinggi, tak pernah mengeluh, meskipun kami tahu beliau capek, apalagi di dalam seperti ini, menggunakan spekulasi besar, tapi dia berani karena punya jiwa patriotisme, mungkin berpengaruh karena efek sindrom militernya yang sudah bergaul lama ya. Militer ya. Seperti itu. Oke. Pak Sri Harso. Kalau Pak Sri Harso memang kebetulan kami tetanggaan di namanya Kampung Karet sana di kota. Itu Kampung Karet tetanggaan. Beliau humble, tidak memandang siapa sih, si kaya si miskin, pelayanannya sama aja. Mau mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungannya, baik ada kegiatan di Kampung Karet itu kegiatan pengajian pagi, beliau hadir. Jadi tidak ada perbedaan. Kesibukannya biar mengatur antara masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan statusnya beliau itu tidak mempengaruhi ya? Tidak terpengaruh. Oke. Mas, ini terkait program yang memang sudah diusung oleh paslon kita. Di luaran sana sering banget ya kita dengar bahwa kita ini cuman pengepal. Kita bukan pelopor gitu. Sebenarnya kalau masalah program itu menurut Mas Febri gimana sih? Ya, program memang menurut saya itu sebagai branding ya ketika kita berkampanye. Tapi juga ada dari sebelah itu Majestic itu jalan nggak sih? Nggak jalan toh? Nggak jalan toh? Makanya jadi gini, kita nggak mengekor sih. Cuman saat keputusan kita mengeluarkan program seperti itu kok dilahnya ada rumput yang bergoyang, ada rumput yang bersuara. Ayat yang berbeda seperti kencang ya. Sampai di sana akhirnya seperti ini. Oke. Berarti gini, dalam artian program yang kita luncurkan itu juga bukan program yang cuma tinggal isapan jempol belaka ya. Ada rumusnya. Kita meneliti sebelumnya. Ini
Lalu Mas Febri, melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh tim sukses paslon nomor 2, dari Mas Febri sendiri, selama ini yang sudah dilakukan seperti apa, Mas? Apalagi di belakangnya Mas Febri kan loyalisnya otomatis banyak tuh. Terkait dengan program-program biasanya apakah cukup dengan kayak kemarin kita lihat dari beberapa waktu yang dekat ini kan banyak pengajian. Terus fokus dari Mas Febri gimana? Tentang program Iya. untuk kedepannya. Selain kita tadi saya sampaikan untuk pendidikan moral sebagai investasi, kegiatan pengajian, tentunya juga kita tidak mengesampingkan adalah kesehatan masyarakat. Di sini kan juga ada Bapak Triharso yang juga adalah praktisi kesehatan, dia adalah dokter. Tentunya kita banyak penjabaran untuk itu, karena di sini saya tidak akan mengeluarkan statement program itu biar tidak bocor. Karena kemarin aja bocor, apalagi di sini nanti bocor. Itu ada sebagai plus ketika nanti dilantik ada kegiatan yang memukau. Ya. Tapi pasti ini kita bisa memastikan ya Mas, dari yang di apa validasi. Nah, divalidasi bahwa eksekutif dan legislatif ketika nanti paslon nomor 2 terpilih ini sangat bisa bersinergi dong. Ya, pasti itu. Karena memang kita mendukung dan kita mendorong penggabungan partai besar itu ketika kegiatan positif itu pasti mendorong kegiatan yang harus terlaksana. Dan di sana memang kuncinya ya ketika didukung oleh 17 anggota dewan termasuk Mas Febri di sini. Ya, kalau kita nggak tanda tangan, nggak ada. Jadi ini bisa buat satu keyakinan lagi ya, biar gitu kan. Pokoknya jangan khawatir. Betul, gak usah khawatir. Nah, Mas, kalau boleh saya tanya deh, secara bukan sebagai anggota legislatif, tapi sebagai warga Kota Magelang, Ya. melihat pemerintahan yang sudah berjalan, seperti apa tanggapan Mas Febri? Kalau seperti itu, maaf ya, karena kemarin saya baru beberapa bulan terjun di politik dan menjadi seorang sipil baru beberapa tahun, dan di situ ada pandemi COVID. Jadi saya tidak begitu memperhatikan karena saya dituntut untuk netralitasnya. Jadi saya tidak berstatement, tapi yang jelas tidak ada gading yang tak retak. Yang retak di mana tahu Mas? Spill dikit dong. Ya retak banyak lah, banyak lah. Contohnya? Contohnya ada sih. Kita mendengar setelah saya terjun di politik dari di Rut Taman Kiai Langgeng, kenapa tidak diambilkan dari warga Magelang tersendiri? Itulah keretakan. Satu. Itu kesenjangan. Kedua, banyaklah OPD yang tidak dipegang oleh orang Magelang di situ. Karena saya tahu, yang itu saya tahu. Tapi kalau untuk statement perjalanan kemarin dari 2019 dari sebelahnya itu, saya tidak bisa statement karena saya masih militer aktif. Tapi di akhir ini netral. Ya, di akhir ini kan saya bisa statement menceritakan keretakan mana. Itulah salah satu keretakan. Tapi tidak ada yang sempurna. Justru itu kita mengusung dengan koalisi partai besar dari Dawo, dari Gus Yusuf sebagai tuntunan kami, panutan kami dengan bisa memutuskan untuk mendukung Mas Damar dan Pak Triharso. Kita akan menutup keretakan itu, sahabat. Ada yang mau tanya nggak nih? Ayo, siapa? Tadi yang katanya udah nyiapin pertanyaan titipan? Nggak? Oke, yaudah. Apalagi ya yang tanya ya? Jadi gini, Mas, ini sudah detik-detik menuju debat kedua. Ya. Persiapan apa yang sudah dilakukan? Oh sudah, kami sudah menyiapkan perencanaan, kesiapan, antisipasi apabila dari pihak sebelah itu mengeluarkan pertanyaan itu kami sudah menyiapkan. Kemarin dari internal 17 dewan dan akademisi serta kita tim ahli kita siapkan dan kita susun materi, perencanaan tempat duduk serta banyak sekali ya, karena besok kita menunjukkan performan di yang akhir itu menunjukkan kita bisa dan kita siap. Ada nggak sedikit evaluasi mungkin dari yang pertama kemarin dari hasil itu atau mungkin poin plus yang kita dapat ketika debat pertama kemarin meskipun sudah agak lama ya tapi kita buka lagi aja nggak apa-apa.
Jadi emang gini ya, ada pepatah Jawa bilang lakon menang keri. Jangan dikeluarkan di awal. Jadi memang kita kemarin underground, Mhm. kita di posisi bawah, silakan tidak apa-apa. Karena dari situ memang salah satu dari strategi kita bagaimana dari debat itu kita terus akhirnya cek and recheck di bawah gimana sih? Ternyata tidak terlalu berefek tuh. Iya. Tapi buzzer itu selalu ada loh, Mas. Buzzer itu yang kadang bikin gemes sih sebenarnya. Ya Cuma buzzer kan buzzer itu kan bayaran. Berapa lama dia mau membayar? ini, Mas, ini deh satu lagi yang mau kita tanyakan. Persiapan besok ketika kampanye besar dari PKB, gimana nih persiapannya? Kampanye big kampanye. Bukan rahasia umum. PKB dengan market saya, Mas Febri mempunyai Laskar Al Jihad. Pasti kita akan all out dan mungkin dari sahabat Novi sudah tahu kendaraan-kendaraan taktis yang mau kita keluarkan tadi di belakang sudah. Oh, dia punya koleksi banyak. Besok ya siap buat werewolf ya. Dan FYI guys, seorang Mas Febrian ini ketika memang turun ke masyarakat langsung dalam pilkada ini ya khususnya, beliau sangat-sangat dengan sukarela tidak mau di apa ya, nggak mau di-spill. Saya mengeluarkan dana berapa buat teman-teman, buat sukarelawan, buat relawan yang terjun atas Mas Damar, nggak ada hitungannya, nggak ada RAB-nya cuy. Ya, Ada boleh dicek. Paslon, tahu pengajuan RAP? Tidak. oke, Mas. Nanti ada acara pengajian. Yang datang siapa aja sih Mas nanti? Terus ini akan dilaksanakan rutin atau hanya Jadi tetap kita akan, kalau khusus ini kita memang mengkhususkan bahwa Gus Yusuf menginginkan untuk pengajian untuk bahwa tadi kita berangkat berpolitik biar politiknya adalah rahmatan lil alamin. Mas Damar mendapatkan keberkahan khususnya di dalam besok di akhir injury time ini mendapatkan doa dan memang PKB itu tidak lupa dengan jalur langitnya, selalu meminta dengan doa-doa, meminta restu pada banyak kiai, ustazah. Makanya dari itu kalau untuk acara nanti malam memang kita spesialkan dengan. Tapi untuk berikutnya pasti ada rutinitas. Jadi karena memang mendorong bahwa dalam Madin, dalam TPQ itu kita giatkan agar degradasi moral yang sudah kita rasakan saat ini untuk kaula muda yang memprihatinkan, kita bisa bentuk kembali di dalam kepemimpinan Mas Damar 5 tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fokusnya Mas Febrian jelas adalah bagaimana besok Gen Z-nya ini benar-benar dikawal ya Mas. Yeah. Biar lebih pembentukan mental karena Gen Z sekarang mohon maaf seperti strawberry. Di luar sangat cantik gitu, tapi rapuh sekali di dalam gitu ya. Dan ternyata itu yang menjadi fokus perjalanan juga selama ini. Iya, makanya ini momentum tanggal berapa ini sahabat? Sekarang tanggal 12 November. Masih kita ada euforia Hari Pahlawan ya. Dengan program nasional menuju Indonesia Emas, berarti kita siapkan ambil pemimpin yang muda. Dari dua paslon tersebut adalah pemimpin yang muda adalah Mas Damar. Agar apa? Bisa mengampu dari banyak pokok pikiran, banyak nasihat, banyak program kerja ke depan menuju Indonesia Emas. Untuk itu, keseimbangan dengan laju Gen Z yang sangat pesat, kita siapkan pemimpin muda yang pemberani. Contoh, Bung Karno sudah berstatement dulu, siapkan 10 pemuda akan kugoyang dunia. Sekarang 1 pemuda aja akan menggoyang Magelang. Dan didukung 17 dewan muda seperti saya. Ini juga muda ya. Sangat menarik sekali bahasan kita, semakin panas ya. Dalam artian semua ini tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan 27 November
Mas Damar dan Pak Siharso menang. Mas, harapannya Mas Febrian buat Pak Damar dan Pak Siharso jika nanti memang alhamdulillah terpilih sebagai wali kota dan calon wali kota. Harapan saya secara pribadi dan politik, saya tetap berharap sore ini saya juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa perjuangan kita yang saya tidak pandang bulu, saya tidak berhitungan untuk memenangkan pasangan Mas Damar dan Pak Siharso. Maka dari itu, ketika besok diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Damar dan Pak Siharso jangan lupa dengan masyarakat Magelang. Jangan lupa sama si miskin. Jangan lupa dengan elemen-elemen bawah. Tingkatkan pelayanan publik. Karena apa? Tidak ada artinya panjenengan tanpa mereka-mereka. Tidak ada artinya tanpa kita-kita. Seorang pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti di dalam militer, seorang komandan yang bagus adalah pemimpin dan komandan yang berada di tengah prajuritnya. Tetap semangat, karena keyakinan kami akan mewujudkan Mas Damar dan Pak Siharso itu akan menang. Amin. Kita kembali ke program Mas Damar dan Pak Siharso. Program yang biasanya menjadi di 3 tahun yang lalu, ini menjadi sebuah program yang populer. Dana 30 juta. Sedangkan besok menjadi 50 juta. Bagaimana keyakinan Mas Febrian dari segi legislatif ketika besok dana ini akhirnya bisa diaplikasikan ke masyarakat? Apakah akan sama seperti yang kemarin atau ternyata ada beda sistemnya, teknisnya, juknis? Yang jelas kita akan lebih banyak inovasi. Karena pemikiran 17 Dewan itu akan dibuat inovasi seindah mungkin. Dan itu juga kita akan mempunyai terobosan-terobosan ke atas, mungkin dalam kementerian atau pemerintahan provinsi, karena memang menggodok agar dana itu juga di jalan pengawasannya ke bawah tidak ada penyelewengan ke kanan dan ke kiri. Itu memang gini sahabat, jadi soal dana itu memang ridang. 30 juta kemana itu? Bentuk uang atau barang? Uangnya dapat kursi, dapat sound system. Dia masih lebih tahu lah. Disitulah makanya bisa kan kita sebenarnya kalau mau mengaudit. Makanya kita siap diaudit. Makanya dari 17 Dewan kita berinovasi untuk mengamankan hal itu memang agak rigid. Iya. Ya. Jadi kan kemarin memang ada banyak pertanyaan. Takutnya masyarakat diprank lagi nih, gitu kan? Dengan dana alokasi yang sangat banyak, 50 juta, 40 juta, dan 50 juta lagi. Itu bukan dana yang sedikit. Tapi ternyata sudah siap ya, berarti ya. Ini nanti bagaimana teknisnya, alurnya sudah disiapkan dan dipastikan transparan. Transparan. Ya. Karena kita yakin Mas Damar sudah selesai dengan sendirinya, kita tidak ada permainan antara eksekutif dan legislatif. Itu sudah saya sampaikan tadi, pure untuk kemaslahatan masyarakat Magelang. Makanya kami siap untuk mengawal itu dan mengenalkan Mas Damar. Terima kasih banyak Mas Terakhir. Tadi itu, gading tidak ada gading. Tidak ada gading yang retak. Yang retaknya di mana itu yang perlu disempurnakan. Oke. Terakhir deh buat para warga masyarakat Kota Magelang. Pesan yang ingin disampaikan buat warga Kota Magelang. Jadi gini ya, terima kasih masyarakat Magelang, khususnya Magelang Selatan, umumnya Kota Magelang. Saya Febrian Prabowo dari Dapil Magelang Selatan, Partai Kebangkitan Bangsa, bisa mengambil sampel. Kalau saya sendiri sudah berkomitmen dan berkonsekuen, saya minta kepada panjenengan semuanya berkomitmen dan berkonsekuen. Silahkan bisa mengadu kepada saya secara pribadi. Bagaimana sih sosok yang diusung? Tapi saya membuat jaminan atas diri saya sendiri bahwa yang diusung paslon nomor 2 adalah Mas Damar dan Pak Siharso adalah orang yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Jadi mohon dimenangkan agar kita program-program itu bisa terwujud di dalam 2024 dan 2029. Baik, kita dalam koalisi partai-partai besar di dalam Magelang Utara, Magelang Tengah, Magelang Selatan, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk mengawal
program tersebut. Dan orang tersebut, saudara-saudara kami tersebut ada orang-orang yang berkompeten yang sudah tidak banyak kepentingan. Terima kasih. Oke, itu tadi obrolan kita bersama Mas Febrian yang sangat-sangat menarik dan ya seperti yang kalian tahu bahwa beliau benar-benar effort sekali bahwa keyakinan ini jika tidak didukung oleh masyarakat Kota Magelang justru tidak akan terlaksana ya. Jadi kita harap semua warga Kota Magelang sudah mulai cerdas untuk memilih paslon nomor. Ya, satu lagi gini ya kepada masyarakat Magelang. Kalau tidak ada paslon, tidak ada pemimpin. Tapi kalau ada paslon, tidak ada yang milik, juga tidak ada pemimpin. Jadi kita buat hubungan simbiosis mutualisme. Silahkan saya mengajak, memohon, coblos nomor 2 tanggal 27 November, itulah pilihan yang terbaik. Agar apa? Tidaknya kita memutuskan pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Simbiosis mutualisme itu akan terjadi 2024-2029. Karena apa? 17 Dewan itu akan mengawal kegiatan-kegiatan positif dan berani mengoreksi eksekutif yang melenceng-melenceng. Ya, sudah? Oke. Ini akhir dari podcast kita. Bungkus!